Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Matematika Diskrit pertemuan 3 tentang kuantifier atau kuantor dan induksi matematika. Apa itu kuantor pernyataan? Pernyataan adalah kalimat yang bisa dinyatakan dengan benar atau salah. Kita tuliskan dengan PX. Nah, untuk itu kita harus ada konteks pembicaraan yang kita sebut dengan D di situ. Jadi dia adalah sebuah himpunan yang sedang kita bicarakan. Nah, X adalah bagian dari apa yang kita bicarakan. Nah, ini contoh kuantor pernyataan. Misalkan PX adalah pernyataan. D adalah apa yang kita bicarakan, dalam hal ini contohnya himpunan bilangan bulat positif. Nah, X adalah salah satu dari himpunan bilangan positif, berarti X adalah bagian dari D. Nah, misalkan di sini ada pernyataan untuk X, di mana X sama dengan 1. Proporsinya misalkan 1 adalah bilangan bulat genap. Nah, adalah salah. Nah, itu ada sebuah kuantor atau kuantor pernyataan. X sama dengan 2, maka proporsinya adalah 2 adalah bilangan bulat genap. Tidak. Nah, untuk menyatakan kuantitas suatu objek proposisi digunakan notasi yang disebut dengan kuantor. Jadi di sini kuantor adalah bisa kita nyatakan dalam notasi. Notasi kuantor ada 2, yaitu kuantor universal atau dinotasikan seperti A terbalik, dan kuantor eksistensial atau seperti huruf E terbalik, ya, seperti A terbalik. Yang kuantor universal dan kuantor eksistensial E terbalik. Misalkan X himpunan warga negara Indonesia. P adalah predikat membayar pajak atau pernyataan membayar pajak. Kemudian R adalah suatu proposisi atau pernyataan membeli MS Word. Nah, kita akan menggunakan kuantor untuk kedua predikat ini atau kedua pernyataan ini. Contoh. Nah, di situ ada yang pertama A terbalik, kan artinya kuantor universal. Jadi semua X P, ya. Jadi bacanya X itu kan tadi warga negara Indonesia. P adalah predikat membayar pajak, ya. Kemudian E terbalik itu beberapa, ya, kuantor ekstensial. Nah, R adalah predikat membeli MS Word, dan P adalah membayar pajak. Jadi bacanya ada beberapa warga negara membeli MS Word, membayar pajak. Kemudian yang ketiga, semua X, ya. Semua X, semua warga negara jika membeli MS Word maka membayar pajak. Nah, tanda panah di situ dibacanya jika maka, ya. Jika R maka P, berarti gitu, ya. Kemudian keempat ada beberapa warga negara, ya. Nah, itu ada V kebalik. V kebalik itu bacanya dan, ya. Kalau V atau, tapi kalau V terbalik itu dan. Jadi ada warga negara membeli MS Word dan tidak membayar pajak. Tapi kalau V berarti ada warga negara membeli MS Word atau tidak membayar pajak. Nah, ini adalah contoh penerapan kuantor. Baik, berikutnya adalah kebalikan kuantor atau negasi dari kuantor menggunakan tanda seperti cacing, ya. Nah, tidak semua berarti sama dengan beberapa atau ada. Bukan beberapa atau tidak beberapa berarti semuanya. Nah, kalau misal kita terapkan pada kalimat berikut, negasi dari kuantor universal X, nah, kan berarti artinya beberapa, ya. Nah, untuk negasi PX nya kita tinggal menambahkan tanda garis di atas PX. Itu sebenarnya sama dengan tanda cacing, ya. Sama dengan tanda cacing.
jadi itu negasi juga. Nah yang bawahnya juga sama ya, bukan beberapa berarti semua ya, bukan beberapa berarti semua. PX kita tinggal tambahkan garis di atasnya. Nah ini juga bukan atau tidak semuanya, berarti beberapa. Nah kemudian jika P maka Q kita tinggal tambahkan garis di atasnya ya, atau kalimat itu bisa diartikan P dan Q. Nah ini kita lihat pada contoh. Kita akan mengerjakan soal ini ya, yaitu tentukan validitas pernyataan di bawah ini bila domain pembicaranya himpunan bilangan real. Oke, bilangan real ya, himpunan bilangan real. Kita akan kerjakan yang A sama 1A sama 2A ya, yang A tuh, yang A. Nah yang B nya nanti Anda silahkan kerjakan sendiri, atau pernyataan-pernyataan lain silahkan Anda kerjakan sendiri, yang 1B maupun yang 2BC. Oke, ini saya tuliskan kembali di sini. Saya tuliskan kembali ya. Jadi tadi ini negasinya kita kalikan ke dalam. Nah, seperti ini. Kemudian nah seperti ini ya. Oke, ngerti ya. Nah ini juga sama, yang ini juga sama ya, kita kalikan ke dalam. Ini juga sama, kita kalikan ke dalam. Oke, nah hasilnya adalah ini. Jadi tidak semua berarti beberapa. Nah ini kita tinggal tambahkan tanda garis di atasnya. Nah ini sama dengan pernyataan yang bawah ya. Nah sama dengan yang bawah, sama dengan yang ini. Oke, sekarang kita akan mengerjakan soal yang ini. Nah ini yang tadi, yang 1A ya, konteksnya atau himpunannya atau D-nya adalah bilangan real. Nah di situ semua X, nah semua X itu artinya kuantor universal X sama dengan semua X. Oke, kuantor universal Y itu berarti semua Y, artinya semua X yang termasuk dalam bilangan real dan semua Y termasuk dalam bilangan real. Maka kita lihat situ ada pernyataan jika X kuadrat lebih kecil dari Y plus 1. Nah kita akan coba dengan angka 1 pangkat 2, X nya 1, Y nya 1. 1 lebih kecil dari 2, benar ya. Oke, kita ganti X nya 2 pangkat 2 lebih kecil dari 2, misalkan Y nya 2 juga 1. Ternyata ini salah, berarti pernyataan ini tidak valid, karena kalau disitu dia bilang semua, untuk semua X dan semua Y maka berlaku X kuadrat lebih kecil dari Y plus 1, berarti tidak valid ya. Nah ini kita negasikan, gampang ya. Tadi kita tambahkan tanda cacing, lalu kita tuliskan pernyataannya. Nah seperti ini. Kemudian nanti tanda cacingnya itu kita kalikan ke dalam ya, kita terapkan ke masing-masing elemen yang ada di dalam kurung. Nah ini menjadi beberapa X, tidak semua X berarti beberapa X. Nah ini kita tinggal tambahkan tanda garis di atasnya, P X N ekstensial Y. Nah ini juga kita tinggal tambahkan garis di atasnya ya untuk Q. Oke, Q Y. Nah ini ya. Oke, baik, kita lanjutkan.
Berikutnya adalah argumen matematika. Nah, argumen matematika itu apa? Misalkan gini, ada pernyataan jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai n adalah n kali n plus 1 bagi 2. Berarti kalau n-nya 5, masukin ke rumus hasilnya 15. Benar enggak sih rumus itu? Kita uji. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5, 15. Oh, berarti sama tuh, berarti benar ya rumusnya. Nah, kemudian gimana jumlah dari n buah bilangan-bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Kalau n-nya 3, 9. Benar enggak sih bilangan ganjil pertama 3 buah apa aja? 1, 3, 5. Kalau dijumlahin 9, berarti sama nih, berarti benar. Tapi kan itu angkanya sedikit ya. Nah, oleh sebab itu kita butuh yang disebut dengan induksi matematika. Induksi matematika merupakan teknik pembuktian yang baku dalam matematik, khususnya menyangkut bilangan bulat positif. Nah, prinsip dari induksi sederhana yaitu misalkan Pn adalah pernyataan perihal bilangan bulat positif. Ini untuk bilangan positif ya. Dan jika kita ingin membuktikan bahwa P ke N, P dengan nilai N benar untuk semua bilangan bulat positif N. Nah, untuk membuktikan pernyataan ini, kita hanya menunjukkan bahwa memenuhi syarat induksi matematika atau tidak. Apa saja berarti syarat induksi matematika? Yang pertama adalah kalau kita kasih nilai 1 atau P1 terus hasilnya benar, dan kalau nilainya lebih dari 1 itu benar, berarti untuk angka berikutnya yaitu n plus 1 juga benar. Langkah 1 dinamakan basis induksi, langkah kedua dinamakan langkah induksi. Kita akan menggunakan contoh, kita akan mengerjakan contoh yang ini ya. Tunjukkan bahwa benar enggak sih kalau 1 tambah 2 tambah n dan seterusnya itu pakai rumus ini. Ya. Nah, di sini kita akan membuktikan yang ini ya. Saya tuliskan lagi di sini syarat pembuktiannya. Nah, benar nggak kalau P-nya 1 itu kita masukin ke dalam rumus, hasilnya benar ya. Nah, ini rumusnya n kali n tambah 1 dibagi 2. Oke. Nah, 1 kali 1 tambah 1, 2 bagi 2 sama dengan 1. Ya, berarti syarat 1 terpenuhi. Syarat yang kedua yaitu untuk P kedua berapa? Benar nggak? Untuk P ketiga benar atau tidak? Nah, untuk P ke seterusnya yaitu ke N itu benar atau enggak? Nah, kita tuliskan di sini ya. Kalau 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya tambah ke N. Nah, maka ini sama dengan N kali N plus 1 dibagi 2. Nah, berarti ini kan tambah N. Nah, setelah N kan N plus 1 ya. N plus 1. Nah, ini berapa? Oke. Nah, ini aja N sama dengan N plus 1 dibagi 2. Oke. Kemudian ini N plus 1. Oke. Nah, tambah N plus bagi 2. Nah, ini kan yang ini tidak ada penyebutnya, kita samakan penyebutnya, berarti atasnya juga dikali 2. Nah, ini
Berarti dikali n kuadrat ditambah n kali 1 sama dengan n ditambah 2 kali n sama dengan 2n ditambah, nah ini 2 dibagi 2, n kuadrat sama dengan 3n. 3n itu n tambah 2n ya. Nah 2, nah bagi 2. Oke, jadi ini kita lihat ke slide-nya sama ya. Bentar. Nah ini basis induksi ya. Oke, jadi untuk syarat pertama terpenuhi. Nah ini sama ya. Nah itu difaktorisasi menjadi n plus 1 ya, dalam kurung n plus 1 tambah 1. Oke. Nah, Anda silahkan mengerjakan soal latihan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.